Terakhir juga yang paling penting nanti akan ada closing statement dari setiap pasangan calon yang hadir pada malam hari ini untuk memberikan pernyataan penutup ya, agar menggugah para hadirin dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan pada malam hari ini agar menggunakan haknya untuk memilih pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Baik kita dan juga pemirsa di rumah dan pemirsa sekalian, kita berikan aplaus dulu untuk segmen yang pertama itu. Artinya ini untuk segmen pertama berakhir di sini dulu, dan tapi pemirsa di rumah dan juga hadirin sekalian, kami pastikan tetap bersama kami karena debat publik ini akan kami lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Kepada pendamping calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin memberikan minum untuk kandidatnya, boleh menyerahkan minumnya sekarang. Ya, sambil menunggu jeda iklan, kita akan membacakan aturan debat terbuka pada malam hari ini. Ya, para hadirin sekalian, ini tidak live, tapi ini kita bacakan untuk para kita yang ada di sini juga para kandidat. Ada beberapa aturan debat terbuka malam hari ini. Yang pertama, Ida, silakan. Ya, yang pertama adalah kegiatan debat terbuka merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan profil, visi, misi, serta program kerja para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017 sebagai referensi masyarakat luas dalam memilih secara adil dan berimbang. Aturan yang kedua, debat terbuka dilaksanakan secara adil dan berimbang. Dan aturan yang ketiga, debat terbuka dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan, yaitu pada tanggal 22 Desember 2016, 11 Januari 2017, dan 1 Februari 2017. Penyelenggara debat terbuka adalah Kim Aceh dengan dilaksanakan oleh tim pelaksana debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017. Dan yang kelima, tema atau materi debat adalah visi dan misi pasangan calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, dan yang terakhir memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Yang keenam, kreatif, produksi, serta penyiaran dilakukan oleh stasiun televisi sebagai mitra Kim Aceh yang telah mengajukan permohonan dan proposal terkait penyelenggaraan dan penayangan debat di stasiun televisi TVRI Aceh. Dan yang ketujuh, stasiun televisi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam proses kreatif, produksi, serta penyiaran. Stasiun televisi tersebut juga wajib menyediakan clean feed bagi stasiun televisi yang akan melakukan delay dalam upaya menyebarkan informasi pemilihan umum seluas-luasnya. Durasi debat adalah 115 menit debat dan iklan yang mendapatkan pelayanan masyarakat dan tahun 2017. Dan yang ke-9, pasangan calon dipersilakan menggunakan baju yang beratribut kampanye. Yang ke-10, pimpinan partai politik dipersilakan menggunakan baju partai. Dan 11, tim pendukung dilarang membawa alat peraga kampanye dan atribut kampanye cagup dan cawagup. Meneriakan yel-yel atau slogan atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat kandidat dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan apapun. Tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung. Dan yang ke-12, tim pendukung dipersilakan menggunakan baju partai tetapi tidak beratribut pasangan calon. Dan yang terakhir, tamu, pendukung, dan undangan memberikan aplaus atau tepuk tangan sesuai arahan moderator. Aturan debat terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya demi lancarnya kegiatan debat sebagai upaya penyebaran luasan informasi seluas-luasnya mengenai visi dan misi serta program kerja pasangan calon gubernur dan
calon gubernur Aceh tahun 2017. Itu tadi ya aturan dalam debat kandidat putaran kedua pada malam hari ini. Baik, tadi kami mendapatkan informasi bahwa silakan kepada para pendamping pasangan calon, kalau mungkin ini standby di panggung, itu ada kursi kita sediakan di belakang. Silakan 2 orang maksimal untuk di sana. Mungkin nanti perlu bantuan minuman dan seterusnya. Itu silakan bagi yang ingin mendampingi pasangan calon, kami persilakan. Baik, pemirsa di rumah dan para hadirin sekalian, Anda masih bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022. Cari pemimpin visioner. Oke. Segmen berikutnya apa ya? Ya, ini kita akan lanjutkan dengan segmen pemaparan visi dan misi oleh setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diberikan waktu selama 4 menit. Jadi selanjutnya pasangan calon memberikan kesempatan memberikan visi dan misi maksimum 4 menit. Nah, untuk mengatur waktu kita ada 2 protokol di sini. Yang pertama ada timer di sini seperti di monitor, alat sebelah sini dan sebelah sana. Ini akan ada hitungan mundur. Yang kedua, kita ada lampu warna-warni itu dari hari garapan. Oke, warna hijau menandakan bahwa saatnya dimulai. Kemudian ini kalau 4 menit jadi 1 menit menjelang berakhirnya waktu nanti akan ada lampu kuning dan tentu nanti kita akan ada lampu merah yang menandakan bahwa dan kita langsung saja menuju ya untuk pemaparan visi dan misi ini akan diawali oleh pasangan calon dari nomor urut 1. Oke, kita pastikan waktunya oke ya. Baik, kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi dalam waktu 4 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur dan seluruh Sufra Pembina, para undangan dan para hadirin serta masyarakat Aceh di Saja Barat. Sesuai dengan tema debat malam hari ini, mencari pemimpin yang visioner, maka kami menyampaikan pandangan dan gagasan untuk masa depan Aceh dalam mewujudkan Aceh baru yang mandiri, sejahtera, berbudaya dan bermartabat dalam meningkatkan legislatif. Hal ini didasari pada permasalahan yang dihadapi Aceh hari ini, yaitu kemiskinan, pengangguran dan produktivitas yang rendah. Di mana kemiskinan kita masih 17,08%, nomor 2 termiskin di Sumatera. Pengangguran 9,25%. Produksi pertanian yang masih rendah karena irigasi belum sempurna. Kecukupan kebutuhan dasar belum memadai sama sekali. Kerugian akibat bencana di Aceh mencapai triliunan rupiah.
triliunan rupiah. Aceh darurat narkoba peringkat ke-8 nasional dan berbagai problematik lainnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta masih rendahnya perhatian terhadap pengembangan budaya dan agama. Langkah konkret akan kami ambil dalam pemerintahan ke depan adalah yang pertama sekali membenah tata kelola pemerintahan dengan menempatkan aparatur pemerintah berdasarkan kompetensi dan benar-benar akan terjamin pola karir dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, penerapan e-government di mana perencanaan anggaran pembangunan atas dasar uang mengikuti program agar anggaran pembangunan efektif, efisien dan benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Karena dalam praktek pembangunan selama ini, infrastruktur yang dibangun hanya pada tahapan output saja, tidak pada tahapan outcome, sehingga banyak infrastruktur yang sudah dibangun belum mencapai manfaat yang optimal sesuai dengan harapan rakyat kita. Kami berusaha 3 tahun bebas kemiskinan dengan investasi sudah beruntung di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan pola agroindustri dan usaha kecil dan usaha menengah dan juga industri rumah tangga. Kemudian fokus investasi pembangunan itu pada ekonomi inklusif, maknanya adalah mengandalkan konsep pemberdayaan masyarakat. Rakyat diutamakan dalam pembangunan mulai daripada perencanaan sampai pengawasan. Membangun infrastruktur ekonomi desa, termasuk membangun rumah suafa, menjamin kesediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, serta ketersediaan energi, sehingga masyarakat merasa bangga tinggal di desa. Dengan tekad pembangunan kita ke depan, yaitu pegang dan pegaya kampung. Dalam aspek pendidikan, maka untuk meningkatkan SDM, kami konkretkan menggratiskan pendidikan, daya pesantren, yatim piatu, korban konflik, kemudian perempuan, dan perlindungan anak. Untuk jaminan kesehatan yang selama ini membutuhkan terujukan, kami bebaskan terujukan, di mana sakit rakyat bisa berobat di sini. Serta pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil dan bayi, serta siswa SD dan SMP. Pemberian buku dan bibit gratis kepada petani miskin, asuransi petani gagal panen, serta insentif untuk penyuluhan. Kemudian nelayan kita penuhi berbagai alat tangkap, serta membangun infrastruktur perikanan dan asuransi nelayan. Juga membuka lapangan kerja pada 3 zona, yang nanti kita akan didik tenaga kerja kita yang berkualitas untuk memilih daya saing. Yang terakhir yang paling penting adalah persoalan lingkungan dan ekosistem dengan penataan dan penerapan tata ruang yang konsisten agar bencana-bencana yang terjadi selama ini, karena kenyataan bencana ini terus jadi dan belum menjadi pelajaran bagi kita pemerintah dan juga belum menjadi budaya tanggap bencana bagi masyarakat. Maka manajemen penanganan bencana ke depan adalah manajemen pengurangan bencana, sehingga masyarakat mempunyai kesiapan lebih awal, baik fisik maupun mental menghadapi bencana tersebut. Dan sekarang memang mereka shock oleh karena tidak ada kesiapan seperti ini. Ya, ini kami bertekad bahwa kami berubah wajah desa. MOU supaya ini benar-benar menjadi premover untuk ekonomi Aceh. Ini kita lanjutkan secara optimal. Undang-undang desa sudah ada, tanda desa sudah turun. Nanti kita akan gantikan lagi dengan ABBA kita. Pendamping desa, SPP untuk ekonomi rumah tangga, semuanya menjadi bagus di masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan nomor urut 2, Bapak Zakaria sama dengan Insinyur Haji Teguh Aledin Syah. Dengan waktu 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Gubernur, Forkopimda Plus, dan Bapak Kim semuanya dan para hadirin semuanya. Maaf, saya bahasa Aceh ya. Aceh memaju dan rakyat bersejahtera untuk semua. Semua. Indikator adalah membantu masyarakat Aceh harus perut terawat. Supaya dapat menggapai kesejahteraan dan kemajuan dengan pendekatan. 1. Mendapat pendidikan yang layak untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai supaya selalu sehat jasmani, supaya dapat belajar dan bekerja dengan baik. 3. Dapat mengakses sektor ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat dan semua daerah. Baik, mengingat Aceh 75-80% masyarakat bergerak di sektor pertanian, maka harus dapat kembangkan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, tambang, dan perdagangan. Untuk
Untuk sektor pertanian yang paling membutuhkan adalah air, benih, pupuk, infrastruktur kreatif, sehingga ada kemandirian ekonomi kreatif, penyediaan air irigasi, air tanah sumur bor maupun tenaga surya, pengembangan kelembagaan lokal konten berupa kejurumbelang, panglima laut dan sebagainya. Harus dikembangkan pusat-pusat perbaikan benih Aceh, ikan, ternak, unggas dan sebagainya. Harus ada program unggulan dan program senafas dan dalam bentuk klaster serta klaster agroindustri. Ada pasar expo selama 3 bulan dalam setahun. Apakah daerah Sare, apakah di Biren, mungkin juga di Benabu atau di Abdia. Persoalan utama adalah bagaimana meningkatkan harga hasil produksi petani. Ditingkatkan. Masyarakat petani merasa nyaman dan terhormat menjadi petani, sehingga harkat martabat masyarakat petani bisa terangkat, dan pengalaman selama ini petani selalu dirugikan oleh permainan pasar yang tidak jelas harganya. Ujung-ujungnya petani selalu pada posisi dirugikan. Oleh karena itu konsep utama kami adalah selain meningkatkan dan pembenahan koperasi, juga harus diajak swasta untuk membuat trading house di seluruh kabupaten kota, di mana hasil petani dapat dikonsumsi baik dalam negeri ke daerah-daerah, juga bisa diekspor keluar atau negara jiran. Dengan demikian, ada pembinaan yang mengembirakan bagi petani. Selain meningkatkan jumlah produksi, juga meningkatkan kualitas hasil produksi. Insya Allah, dalam tempo 2 tahun, persoalan petani dapat diselesaikan dengan baik, sehingga angka kemiskinan dan keterbelakangan secara pelan-pelan pasti dapat diretas menjadi berkurang meskipun belum mencapai titik nol. Sehingga kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM dari pertanian dapat segera diselesaikan dengan baik. Penataan pemerintahan yang good government dan clean government serta menegakkan hukum di semua sektor. Dalam hal ini kita selalu selektif di dalam menempatkan orang-orang di dalam pelayanan publik, baik kepala dinas, kepala badan dan lain sebagainya. Mewujudkan Aceh yang nyaman infrastruktur serta pembinaan masyarakat jasa konstruksi yang lebih profesional, berdaya saing menghadapi pasar MEA. Baik hadirin sekalian, era kami insya Allah tidak ada lagi jual beli proyek, dan kita harus efisiensikan terhadap proyek-proyek yang selama ini tidak efisien, baik di tingkat pengelola maupun di tingkat jasa konstruksi sendiri. Karena apa? Karena perlu pembinaan dari yang kelas kecil menjadi menengah, kelas menengah menjadi utama, dan mereka bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Serta mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mengangkat budaya lokal menjadi ketahanan, keamanan suatu daerah, serta dapat mengatasi bencana yang terjadi, baik bencana alam, bencana sosial lainnya. Pembinaan kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan, mencegah dan mengatasi narkoba, kekerasan rumah tangga, human trafficking, anak jalanan, dan sebagainya. Ini merupakan tugas yang utama untuk menjaga kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di kemudian hari. Termasuk juga pembenahan tata ruang sesuai dengan pasal 150 bahwa tata ruang harus ada kawasan, harus masuk kawasan ekosistem loser. Menurut penghematan kami bahwa tata ruang yang ada sekarang ini KL tidak termasuk di dalam kawasan ekosistem loser, tidak masuk dalam tata ruang yang ada. Oleh karenanya perlu pembenahan lebih dalam sehingga tata ruang ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh keseluruhan. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya masyarakat kita perlu kenyamanan di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian, yaitu keamanan, baik keamanan fisik maupun keamanan mental. Oleh karenanya, menyangkut dengan spiritual, kita serahkan sepenuhnya kepada para alim ulama. Sebagaimana dikemukakan Ahlussunnah wal Jamaah, kita serahkan sepenuhnya kepada para ulama yang telah mengakar dan menjadi suatu moto bagi masyarakat Aceh yang beriman dan Islam di masyarakat kita. Demikianlah barangkali dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami tawarkan menjadi berkenan masyarakat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, kandidat dengan nomor urut 3, Bapak Dr. Insur Haji Abdullah Putih MSc sebagai gubernur dan Bapak Said Mustafa Ustaz Ali Idrus SD MSc sebagai calon wakil gubernur. 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masyiral Muslimin, hadirin yang berbahagia, khususnya Pak Gubernur dan jajaran pimpinan daerah, saudara-saudara pemuda, juru warta, dan seluruh undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini secara singkat kami menyampaikan visi dan misi kami, dan visi misi kami ini kami coba mendekatkan dengan tema pada malam hari ini, yaitu mencari pemimpin yang visioner. Hadirin sekalian, kalau disebutkan pemimpin yang visioner, Lanjutkan, silakan Pak. menurut kami pimpinan yang visioner adalah pimpinan yang bisa menata visi-visinya secara visioner dan merespon tantangan yang hari ini ada di depan kita. Saya selalu mengatakan kepada kita hadirin sekalian bahwa kalau kita jujur mengatakan hari ini Aceh berpenyakit kronis, penyakit yang luar biasa dan diikuti oleh berbagai macam problema yang tidak pernah kunjung selesai. Tidak pernah kunjung selesai. Datang silih berganti, tidak pernah ada endingnya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa bahasa Aceh mencari yang paling penting level. Orang Jawa mengatakan mengambek para makna, memilah-milah dari yang sangat penting, banyak yang penting, ribuan yang penting, kita pilih satu saja yang penting apa? Jawabannya menurut saya tidak lain adalah menghadirkan, mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi sejahtera dan kaya. Dan masyarakat miskin yang miskin sekarang ini adalah ternyata 70% ada di desa. 70% mereka ada di sektor pertanian, termasuk perikanan, termasuk peternakan, termasuk pergi berladang, pergi menenun. Itulah masyarakatnya hari ini pedih hidupnya. Mereka tidak punya pilihan UMR yang ada di bawah itu, bahkan sangat sedikit. Nah, oleh karena itu kami mengatakan untuk menjawab tantangan bangsa, menjawab tantangan Aceh hari ini, kita harus mau melakukan sesuatu yang kami sebut dengan revolusi pertanian. Tidak cilek-cilek. Apa revolusi pertanian? Revolusi pertanian adalah satu gagasan, gerakan cepat, tuntas, dan segera sampai ke tujuan, yaitu membuat masyarakat tani dengan sistem tradisional menjadi masyarakat pertanian agroindustri. Nah, oleh karena itu, yang harus dilakukan hari ini adalah kebutuhan masyarakat tani. Kalau selama ini masyarakat tani dia hanya dengan bibit lokal, kita cari bibit yang unggul. Kalau sekarang irigasinya tidak ada, kita bisa irigasi selesai dalam 3 tahun. Itu yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan yang pertama, seluruh jengkal tanah Aceh harus bisa dijadikan tempat kita membuat produksi-produksi sehingga bisa dimasuki oleh angkatan kerja. Nah, kalau itu sudah tadi, maka sampailah kita kepada visi yang kedua, yaitu tegakkan syariat Islam. Di sini kita harus mengangkat sesuai dengan Undang-Undang 4499, maka para ulama kita harus diberdayakan dan ulama kita harus bisa ikut dalam menata kebijakan daerah. Ini satu khas yang ada di Aceh sesuai dengan cita-cita para pahlawan dan syuhada kita. Kalau kita tidak bersama ulama, maka akan jadi seperti sekarang ini, tidak ada rahmatan yang dialami oleh kita. Kita bawakan ulama, kita tegakkan syariat supaya ada rahmatan yang alami. Dengan rahmatan lebih, maka berkah akan datang kepada kita. Kami kira demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ada 17 detik lagi kalau ingin teruskan. Kayaknya cukup. Baik, kita lanjutkan untuk nomor urut 4. Dr. Haji Zaini Abdullah dengan Insinyur Haji Nasaruddin MM. Kami persilahkan. Waktunya 4 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Aceh yang saya cintai, hadirin dan pemirsa TVRI yang saya banggakan. Peliharalah kedamaian ini untuk kesejahteraan kita semua. Inilah pesan terakhir almarhum Wali Nanggro Tunku Hasan Muhammad di Tiro 11 Oktober 2008 di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Implementasi NUSINKI dan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagian besar telah terwujud. Dari 8 PP, 5 sudah selesai. Salah satunya adalah PP Migas.
3 perpres seluruhnya sudah selesai. Kanun Wali Nagro sudah selesai. Kanun KKR sudah berjalan. Dan misioner yang sudah kita lantik. Selama 4 tahun lebih, sudah dibangun 1.500 unit rumah keluarga rakyat miskin. InsyaAllah 5 tahun ke depan, kita akan bangun lagi 25,000 mungkin. Yakni 5,000 per tahun. Pembangunan infrastruktur jalan dan jambatan semakin baik, terutama 14 ruas jalan yang menghubungkan wilayah tengah Tenggara Aceh dengan wilayah barat selatan dan utara timur Aceh. Aceh menjadi contoh pertama di Indonesia di dalam pemberian ASI eksklusif cuti hamil dan melahirkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan 20 hari, termasuk konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah 100%. Kita telah melakukan pengembangan Masjid Raya Baitur Rahman tahap pertama. InsyaAllah kita terus melakukan ini pengembangan tahap kedua. Kita telah meninggikan status 5 perguruan tinggi swasta menjadi negeri. Unsam, UTU, IAIN Zawiyah Corkala, STEN Gajah Putih Takengon dan STEN Tunku Dirundeng Melabur, dan mengusahakan penegrian perguruan tinggi swasta lainnya seperti Gajah Putih di Takengon, Al-Muslim di Biren, Jabal Ghafur di PDA, Gunung Rosa di Kota Caneh, dan percepatan operasional Politeknik Pertanian di Bandar Mariam. Berdasarkan pengalaman kami di dalam memimpin dan juga masukan daripada berbagai komponen masyarakat Aceh, pasangan Azan telah menetapkan visi 5 tahun ke depan adalah berkhidmat membangun Aceh yang berperadaban unggul, inovatif dan tanpa korupsi. Sejalan dengan visi tersebut, maka kami telah menetapkan 4 misi pembangunan Aceh ke depan. 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan perdamaian Aceh, mengembangkan pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dasar, publik dan ekonomi. Untuk memastikan visi dan misi dapat berjalan sesuai dengan dasar pembangunan Aceh dalam rencana pembangunan jangka menengah 2017-2022, maka kami menetapkan 4 pilar pembangunan Aceh. 1. Pelindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh yang unggul, berdaya saing tinggi dan profesional di dalam mengelola sumber daya ekonomi Aceh. 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perdamaian Aceh. Yang ketiga, penataan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan ekonomi. Pilar ini dimaksudkan untuk perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur sosial dasar, publik, ekonomi dan layanan transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas ekonomi antar kawasan. Demikian visi dan misi dan 4 pilar pembangunan Aceh 5 tahun ke depan. Pasangan Azan, Zaini Abdullah dan Nasruddin nomor 4. Mari damai meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kandidat dengan nomor urut 5, yaitu Haji Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Tia Khalid, Insinyur Haji Tia Khalid MM sebagai calon wakil gubernur. Karena perwakilan dari nomor urut 5 belum hadir, maka kita akan lanjutkan langsung ke nomor urut 6, yaitu calon gubernur Dr. Hewan Haji Irwandi Yusuf MSc dan calon wakil gubernur Insinyur Haji Nova Iriansyah MT. Kami persilakan. Waktunya 4 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.